Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Untuk kali ini membuat video tutorial antena array 2x4 dengan frekuensi 5,8 GHz. Klik next. Create project template, time domain, next, finish. Dan setelah finish nanti kalian akan masuk ke dalam proyek. Anti-threat _0. Yang pertama kita akan membuat substrat. Tempat dari substrat yaitu brick, lalu kita klik substrat. Baik, sebelum saya menuliskan berapa nilai yang akan masuk di dalam brick untuk substrat, saya lihatkan bentuk dari antena array 2x4. bentuknya seperti ini dengan tingkat kepresisian S parameter yaitu 5,8. Ini adalah gambar dan desain yang saya miliki, dan saya akan membuat seperti ini lagi dengan frekuensi 5,8. Untuk dari ukuran, ini adalah patch dan berbentuk minus di sebelah tengah-tengah. Ini adalah insert feeding, dan di tengah-tengahnya adalah feeding yang memiliki yang menggunakan bahan 50 ohm. Dan untuk yang lebih kecil lagi, ini berukuran 70 ohm, dan ini besar 35,5 ohm, ini 70,7 ohm, ini 35 ohm, dan ini 50 ohm. Dengan hanya menjadi satu kesatuan feeding satu daya, yaitu di sini, atau nanti kita nama lainkan port. Langsung saja. Untuk perhitungan dari 2x4 yaitu menggunakan ukuran seperti ini, array 2x4. Untuk substrat, bentuknya agar pas di tengah-tengah, kita masukkan WS dibagi 2, WS bagi 2, min LS bagi 2, LS, dengan ketebalan atau Zmax yaitu H. Material dari substrat ini adalah FR-4 loss free. Kita preview, kita masukkan. Saya menggunakan substrat yaitu dengan lebar 11,2 mm. Ini adalah lebar. Jadi untuk ukuran atau perhitungannya bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu yang antena array 2x2. Untuk panjang dari substrat ini saya masukkan 58. Panjang substrat. Untuk ketebalannya 1,6 per kubik.
ini adalah standar ketebalan substrat yaitu 1,6 dan ketebalan patch adalah 0,035. Untuk bahannya adalah Fr-4 dan bahan patch adalah copper. Kita lanjutkan. 1,6 ini adalah ketebalan. Kita lihat ini adalah bentuk dari substrat jika kita preview. Kita oke karena sudah setuju dengan bentuknya. Setelah itu saya akan membuat patch. Sebelum membuat patch kita harus mengukur garis tepi dari atau garis border, dimana agar terlihat jarak dari patch dan substrat terlihat. Menggunakan pick point P. Point P tempatnya di pix. Lalu saya local WCS. Lalu di align WCS. Setelah itu diubah ukurannya. Ini DU adalah 10 dan DV adalah minus 10. Yang dimana DU dan DV ini adalah keterangan dari arah vektor dari lokal WCS tersebut. V adalah sumbu ke atas dan U adalah ke kanan. DU nya ke kanan ke sini, lalu 10 adalah minus 10. Kita preview, kita apply, oke. Langsung membuat substrat. Ulangi membuat patch. Untuk ukuran patch kita juga mempertimbangkan dari arah vektor. Jika umin berarti nanti jika kita tulis umin maka berada di belakang arah vektor, namun kita menggunakan umax. Umaxnya adalah WP, dan karena jika V ke atas dan kita memerlukannya di bawah maka kita tulis sini minus LP, dan ketebalannya adalah T. Namun sini saya tulis H plus T dan ini adalah H. Saya preview. Untuk WP sendiri berukuran 13,52 adalah lebar patch. Selanjutnya adalah panjang patch yang saya berukuran 11,86 panjang. Kita oke. Untuk T nya adalah 0,035 sesuai dengan spesifikasi antena. Dan ini adalah bentuk preview dari patch kita. Oke. Terjadi kekeliruan. Untuk saya hapus, ulang patch WP min LP H plus T. Terjadi kekeliruan tadi di material. Untuk material dari patch ini adalah copper. Ada dua pilihan copper,
saya ambil yang unnailed, saya preview. Oke. Selanjutnya adalah pembuatan feeding. Feeding adalah suatu saluran yang dibentuk agar bisa terhubung dengan satu daya. Saya ambil pick points, fix at center, lalu ambil di bawah. Sudah terlihat, lalu saya local WCS. Maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya klik break, saya escape dengan ukuran 50 ohm. Saya tulis feeding 50. Karena ini adalah ke kanan, maka uminnya saya nolkan, umaxnya WF 50. Untuk V adalah ke atas dan ke bawah, kita bagi dua agar pas di tengah-tengah. Minus LF 50 bagi 2, LF 50 bagi 2 adalah T. Lalu saya preview. Untuk masukkan nilai dari BF yaitu 5. Lalu ini adalah lebar feeding. Lalu saya masukkan panjangnya yaitu 3 mm. Panjang feeding 50. Lalu oke. Selanjutnya adalah membuat insert feeding. Untuk ukuran dari insert feeding, cara mengukurnya dan cara membuat insert feeding yaitu ke sini. Sebelumnya kita gabungkan dulu. Tergabung. Lalu ambil pick points P. Lalu local WCS. Lalu di align WCS. Ambil bawah dari patch. Lalu klik break. Saya buat insert feeding. Ini adalah uminnya saya gunakan menjadi min WIF, dan untuk V nya saya gunakan min LIF. Untuk W max nya adalah T. Lalu saya preview, masukkan nilai insert feeding nya, ini adalah 4,29, dan ini sudah adalah hitungan pasti, jadi nanti hasilnya bisa langsung ketemu 5,8 GHz. Ini adalah lebar insert feeding. Untuk panjangnya adalah 1. Lalu ini adalah panjang. Lalu dan ini adalah bentukan dari insert feeding. Oke. Setelah itu kita hilangi local WCS. Setelah itu
saya buat satu lagi insert feeding di sebelah kanan dengan cara klik insert feeding, transform, operasi translate, lalu dan copy. Kita amati dengan seksama agar lurus, preview, apply, lalu kita out. Selanjutnya saya buat insert feeding dengan cara klik boolean dengan operasi subtract, klik Ctrl dan Alt agar bisa terpilih dua-duanya, lalu seperti ini. Selanjutnya membuat patch feeding 70,7 ohm dengan panjang 1,5 dan lebarnya adalah 2. Itu dengan cara pick point, ambil bagian bawah, lalu local WCS di align lalu klik biasa feeding 70. Selanjutnya karena ini adalah U, maka kita menggunakan max WF 70 dan adalah dibagi dua agar pas di tengah-tengah. Minus LF untuk yang lebarnya ke kanan 2 per lebar di panjangnya adalah 2. Ukurannya jika mau mengganti tinggal lalu klik F7, maka ini kurang, hilangkan S, lalu hubungkan patch add feeding. Selanjutnya buat patch dengan cara mirror patch lagi di sebelah kanannya, yaitu dengan menggunakan X26, nolnya adalah 0. Minus 26, maka akan seperti ini. Lalu preview, apply. Selanjutnya hubungkan antara patch 1 dan patch 2, klik boolean, akan terbentuk seperti ini. Setelah ini saya akan membuat satu pasang di bawah dengan ukuran yang sama dengan cara transform, mirror, copy. Karena ini ke bawah, ini adalah sumbunya, maka di sini adalah minus 26 dan di sini adalah 0. Maka akan terbentuk seperti ini. Preview, apply. Oke. Selanjutnya saya hubungkan antara patch atas dan bawah. Klik komponen,
tengah, dan titik tengah ini ukur 24,14 mm. Jadi clear back point, ambil tengah, clear tapi ambil di bawahnya. Ambil di bawahnya. Karena sudah mengetahui ukuran dari 24, maka lokal WCS lalu break. Jadi ukurannya adalah dibagi 2 dari panjang sebenarnya. Saya beri nama feeding 70 kedua dengan nama 270, yang artinya bahan dari 70 ohm kedua. Karena ini berada di sumbu vertikal, maka W-nya kita tulis seperti ini. Untuk Vmin review, W270 nya adalah panjang, tekanannya adalah 2, adalah lebar, dan panjang ke bawahnya adalah review. LF-nya tidak boleh dibagi 2, maka kan lalu oke. Setelah seperti ini, maka patch ini dihapus. Delete. Lalu kita hubungkan boolean patch dengan feeding. Lalu kita hilangkan lokal WCS, dan kita karena sudah mengetahui ukuran, jadi tinggal membuat kopian seperti ini di bawah. Transform, mirror, copy. Ini adalah minus 26. 26 adalah 0. Apply. Oke. Selanjutnya hubungkan patch 1 dan patch 2 dengan boolean. Maka telah terbentuk. Selanjutnya membuat satu pasang dengan 4 patch di sebelah kanan dengan cara mengulangi cara mirror dan copy, yaitu copy. Ini adalah 26 dan ini adalah 0. Lalu apply. Oke. Selanjutnya komponen kita ukur berapa panjang yang harus dibutuhkan untuk membuat feeding agar dapat bersambung ke catu daya. Memiliki ukuran 50 mm. Untuk ukuran dari sini adalah 26. Titik tengah dan titik tengahnya adalah 26, jadi ukur 25,52.
50, jadi saya menggunakan ukuran yaitu dibagi 2 dari sebenarnya menjadi 25 mm, namun 25 dibagi kembali ya. Untuk membuat feedingnya yaitu mengambil ukuran di bawah, lalu lokal WCS dan menggunakan feeding ukuran 35. Feeding 35 karena ini menggunakan U yang dibagi 2 adalah V nya, maka untuk Umax nya yaitu WF35 dan ini adalah LF35 dibagi 2, LF35 dibagi 2. Ingat, untuk jika di minus tambahkan angka minus untuk tambahkan pengurangan atau minus di awal huruf, dan kebalannya adalah T. Saya preview untuk W adalah ke kanan yaitu 13,25 adalah ini lebar 5 dan untuk panjang bawahnya adalah 5 karena 35. Maka akan terbentuk seperti ini. Oke. Lokal WCS hilangkan, lalu selanjutnya adalah kita cek dulu apakah ukurannya sudah tepat dan posisinya sudah benar, sudah presisi. Selanjutnya adalah membuat feeding dengan ukuran 70 ohm yang ketiga dengan cara menghapus dari patch ini dulu karena sudah mengetahui ukurannya yaitu 50. Saya hapus, lalu gabungkan feeding 35 dan boolean, lalu enter, maka akan seperti ini. Lalu ambil pick point X center, lalu lokal WCS, lalu di break akan feeding 70 ohm yang ketiga, saya tuliskan 370 dengan Umax yaitu WF 370 minus LF 370 dibagi 2, LF 370 dibagi 2. Review untuk WF panjang ke kanannya adalah 13,25. Nah, lebar feeding 370, panjangnya ke bawah yaitu 2. Maka jika di preview terlihat seperti ini. Oke, dihapus. Selanjutnya penggabungan seperti biasa, klik boolean. Setelah itu membuat satu kesatuan ini atau pasangan dari sebelah kiri
di sebelah kanan dengan cara menggunakan mirror copy. Lalu ini adalah 26, ini adalah 0. Apply. Oke. Selanjutnya hubungkan, maka akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya saya ukur apakah ukurannya sudah tepat dengan ambil poin P, dua 23,5. Selanjutnya verify point, kita ukur ukuran dari atas ke bawah. Itu memiliki ukuran 28,4. Dari sini 30. Jadi 28 dibagi 2 sama dengan 14. Clearkan. Yang pertama adalah membuat feeding di sebelah sini dengan ukuran 35. Ingat selalu di bawah. Setelah di local WCS lalu di align WCS. Urutannya selalu seperti yang saya contohkan. Lalu tulis ini adalah feeding karena menggunakan bahan 35 ohm. Yang kedua maka saya tuliskan 235 karena ini bentuk atau tata letaknya vertikal. Minus WF 235 bagi 2, WF 235 bagi 2. Untuk Vmin-nya menggunakan minus LF 235. Vmax nya 0, Vmax nya adalah T. Saya preview, tadi adalah 14,5 adalah 5 adalah lebar feeding 235, panjangnya adalah 14,5. Feeding 235 lalu minus WF 235 bagi 2, WF 235 bagi 2. Karena ini Vmin jadi minus LF 235. Ini adalah T. Lalu preview dengan LF nya adalah LF ke bawah adalah 13, panjang feeding 235, maka akan terbentuk seperti ini. Oke, saya hilangkan lokal WCS nya. Selanjutnya adalah memasang substrat dari bawah agar tidak goyang pada saat jadi suatu perubahan di dalam komponen ini. Tulis, klik ya, feeding 250 karena menggunakan 50 yang kedua, 50 ohm yang kedua. Ya benar, minus WF 250 bagi 2, F 250 bagi 2. Selanjutnya ini adalah karena ke atas maka menggunakan LF 250 bagi 2 adalah T. Lalu preview. Untuk WF nya sendiri lebar ke kanannya yaitu 2, ulangi 3 karena 50. Selanjutnya lebar feeding 250. Untuk panjangnya ke atas yaitu 15 yang feeding
50. Jadi setelah ini bukan dibagi dua, review. Oke, kita lihat apakah ada tidak. Lalu kita hubungkan antara feeding dan fetch. Boolean, klik Ctrl Alt, maka semua telah terhubung. Dengan substrat juga sudah presisi dan rangkaiannya sudah terbentuk. Terlihat ngawang semua, jadi kita ubah fetch-nya yaitu menggunakan break adalah 0. Dan ini adalah bentukan. Lalu kita bentuk suatu sistem dan mencari tingkat kepresisiannya dengan cara solver, port, calculate port, selanjutnya adalah karena sudah terbentuk semuanya, lalu membuat ground, yang dimana ground itu berada di belakang. Kita klik ini back, lalu ambil pick face center, lalu buat ground. Ground adalah minus WG bagi 2, WG bagi 2 adalah minus LG bagi 2, LG bagi 2, dan ini adalah T. Preview, ukurannya adalah, ini adalah WG. Setelah itu clear pics. Selanjutnya membuat port, yang dimana posisi port adalah di sebelah sini. Fix untuk pengambilan port, lalu makros solver port, calculate port, calculate, dan keluar angka, construct, close, maka sudah terbentuk. Selanjutnya kita run dan mencari kepresisiannya. Karena memakan waktu, jadi saya skip agar cepat. Setelah dilakukan dan simulasi selesai, selanjutnya cari tingkat kepresisiannya sini, yaitu tingkat kepresisiannya adalah 5,9 yang di 5,8 dan masih termasuk 5,8. Untuk return loss-nya yaitu minus 12,3. Selanjutnya adalah mencari surface current, lihat surface current dengan cara simulasi, lalu ke field port, field monitor, lalu step width, belum frekuensi, jam bubble, dan
apply, far field apply, surface current apply, lalu oke. Selanjutnya kita simulasi. Agar mempersingkat waktu, saya langsung lompat saja dan skip. Selanjutnya adalah surface current di 5,8. Surface current ini yang paling tinggi yaitu di 54,8 dengan berwarna merah. Namun di sini adalah rendah dengan berwarna biru. Surface current adalah arah dari pancaran dan penyebaran dari pancaran. Selanjutnya adalah far field 5,8, yaitu berbentuk seperti ini dan memiliki main lobe direction 65. Untuk memastikan kita cek 65, main lobe direction 65. Dan jika berbentuk 3 dimensi, maka seperti ini. Untuk yang paling tinggi adalah 31,2 desibel minus, dan yang warna merah adalah terjauhnya, yaitu terlemahnya 8,82 desibel. Selanjutnya adalah max gain. Untuk max gain sendiri di 5,8, yaitu di Mark II, yaitu 8,3. Tertingginya di Mark nomor 1 dengan gain 8,7 desibel, dan terendahnya adalah di frekuensi 6 dengan gain 7. Sekian video tutorial dari rangkaian array 2x4. Terima kasih.